Shalom. Wah, kurang keras lagi. Shalom. Wow, luar biasa. Dia sudah bangkit bagi setiap kita. Amin. Terjadi terobosan rohani di setiap kita. Amin. Berikan sorak-sorai buat Tuhan kita Yesus Kristus. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Dia telah mati dan dia telah bangkit. Amin. Jemaat silakan bangkit berdiri. Kita berikan yang terbaik buat Tuhan kita. Tuhan yang mulia, turun
sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya. Saudara, kita merasakan kasih Allah begitu besar buat setiap kita, amin. Ada amin, kasih Allah begitu besar buat kita, amin. Yuk, berikan kemuliaan buat Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mau menari buat Tuhan pada pagi hari ini lebih lagi. Menyatakan bahwa kasih-Nya begitu besar, lebih kuat dari dosa kita. Yuk. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, amin. Kasih yang mengembukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Yeah. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa, amin. Kasih yang menemukanmu, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu, menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini aku takkan berhenti, ku tak berhenti meninggikan namamu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang amin, hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Amin. Ternyata hidup kita hanya bagi kemuliaan Tuhan. Amin. Hanya buat Tuhan saja. Karena kasih-Nya yang begitu besar. Apa arti setiap kehidupan? Semua tidak ada gunanya ketika kita tidak memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan atas hidup kami. Tidak ada yang bisa kita banggakan. Semua yang ada pada kita, semua karena anugerah-Nya. Kita akan masuk lebih dalam lagi. Bagaimana hidup kita, semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Ku hidup karena anugerah-Mu, amin. Tiada satu pun dapat ku banggakan, semua karena cinta-Mu, amin. Ini hidupku, pimpin jalanku, Yesus pegang, amin, erat tanganku, ku tak dapat
satu-satunya alasan kita hidup karena Kristus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pegang terus tangan setiap anak-anak-Mu di tempat ini Tuhan. Karena kami tidak akan pernah mampu berjalan sendiri. Kami tidak akan pernah bisa Tuhan menghadapi keadaan hari-hari kami tanpa Tuhan. Karena itu kami mau bersyukur Tuhan kepadamu. Kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Oh terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidup kami Tuhan. Kasih-Mu mengubah hidupku. Amin Tuhan. Kau memilihku, selamatkan hidupku, semua karena cinta-Mu. Ini hidupku, pimpin jalanku. Kita angkat tangan kita sama-sama katakan, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Oh Yesus, Yesus pegang erat tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamat. Lebih lagi katakan Yesus, Yesus pegang tanganku. Ku tak dapat hidup di luar kasih-Mu Bapa. Jangan tinggalkan aku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan selamatku. Engkau alasan Katakan sama-sama, selama ku hidup. Oh, haleluya. Oh, sorak-sorai kemenangan bagi Tuhan. Sorak-sorai kemenangan ada di tempat ini. Kasih-Mu mengubahkan setiap kami Tuhan. Kasih-Mu nyata saat ini. Pagi hari Engkau curahkan kasih-Mu lebih dalam lagi. Oh, haleluya. Haleluya. Berikan sorak-sorai kemenangan buat Tuhan kita. Oh, berikan sorak-sorai kemenangan. Haleluya, haleluya. Yes Lord. Kami diubahkan, kami dipulihkan, kami disembuhkan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami dapat mengatasi setiap kelemahan kami karena Engkau Yesus yang ada dalam hidup kami. Kami dikuatkan, kami dimampukan, kami berjalan bersama-Mu Tuhan. Tidak ada keraguan-raguan bagi setiap hati kami Tuhan. Kami pegang terus tangan Engkau yang kuat dan Engkau menopang setiap kami, memberikan kekuatan baru Tuhan. Oh, haleluya. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar.
Kau bahkan setiap hati kami. Kau berikan kami hati yang lembut, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Haleluya. Kami berseru-seru kepadamu Yesus Tuhan. Dan Engkau menjawab setiap seruan doa setiap anak-anak-Mu yang naik di hadapan-Mu. Kami dikuatkan, kami diteguhkan, jalan kami diluruskannya. Amin Tuhan. Yes Lord. Yesus. Oh Yesus. Haleluya Tuhan. Haleluya Tuhan. Yang keluar dari setiap mulut kami hanya ucapan syukur di hadapan-Mu. Karena Engkau begitu mengasihi setiap kami Tuhan. Terima kasih buat kasih-Mu yang besar dalam hidup setiap anak-anak-Mu ini Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tak sedetik pun Engkau meninggalkan setiap kami. Aku percaya bahwa Engkau menguatkan bahkan meneguhkan setiap jalan-jalan kami Tuhan. Kau menambah-nambahkan kepada kami iman Tuhan. Sehingga kami dimampukan menghadapi setiap situasi apapun. Kami tidak menjadi tawar hati. Tetapi kami memperkuat iman kami kepada Engkau Tuhan. Karena hidup kami karena kami percaya bukan karena kami melihat keadaan kami hari-hari ini. Terima kasih buat pengorbanan-Mu yang sempurna itu yang terlebih penting dalam hidup kami. Engkau memilih setiap kami Tuhan. Kami berharga di hadapan Tuhan. Kami sebagai biji mata Tuhan. Dan kami adalah umat kepunyaan Tuhan sendiri. Makasih Tuhan Yesus buat pagi hari ini. Diamkan setiap suara-suara yang bukan daripada Engkau pada pagi hari ini Tuhan. Tapi biarlah kami boleh mendengar setiap suara dari Tuhan. Melalui hamba-Mu, setiap firman yang disampaikan melalui hamba-Mu. Urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan ini Tuhan. Biarlah firman Tuhan bertumbuh dalam hati kami. Dan berbuah banyak. Sehingga kami benar-benar menjadi pelaku-pelaku firman dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Segala pujian, segala hormat dan kemuliaan hanya bagi Engkau. Setiap yang percaya dan yang siap mendengarkan firman Tuhan, katakan amin. Jemaat silakan duduk. Shalom, selamat pagi buat Bapak Ibu Saudara semuanya. Saya membawa salam dari Jemaat GKPB Fajar Keagungan Cirebon untuk Jemaat GKPB MDC Kadipaten. Dan saya berdoa supaya semua kita terus hidup di dalam anugerah Tuhan, amin. Kita baru saja merayakan rangkaian perayaan Paskah. Dan kita mulai memasuki minggu yang pertama pasca perayaan Paskah. Nah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perayaan Paskah itu merupakan satu rangkaian yang dimulai dari pada waktu Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Dan saudara-saudara kita di Katolik biasa merayakannya sebagai Rabu Abu. Artinya
hari di mana Tuhan Yesus memasuki Yerusalem. Tuhan Yesus disambut oleh banyak orang dengan daun palem, dengan mengatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Mereka menyambut Yesus sebagai Raja, sebagai Mesias, karena mereka meyakini bahwa Yesus datang dalam nama Tuhan yang akan membebaskan mereka. Tetapi kemudian memasuki hari Kamis yang sering disebut sebagai Kamis Putih, di mana Tuhan Yesus mengadakan perjamuan yang terakhir dengan para murid dan memberitahukan tentang jalan penderitaan yang harus dialaminya. Dan setelah perjamuan malam, Tuhan Yesus ke Taman Getsemani berdoa, menyerahkan kehendaknya kepada Bapa, supaya bukan kehendaknya yang terjadi tetapi kehendak Bapa yang terjadi. Dan Yesus tahu kehendak Bapa bagi hidupnya, yaitu bahwa dia harus mengalami penderitaan, dia harus menjadi kurban untuk menebus manusia dari hukuman, dari dosa dan dari hukuman dosa. Dan hari Kamis setelah perjamuan malam dan setelah Yesus berdoa di Taman Getsemani, Yesus ditangkap dan semalaman di penjara. Dan pada hari Jumat, kita merayakan sebagai Jumat yang agung. Di situ Tuhan Yesus disesah. Mungkin bisa ditampilkan ininya. Ya, Mesias menjalani penderitaan hingga disalibkan. Via Dolorosa. Via itu artinya jalan, Dolorosa itu penderitaan. Jadi Via Dolorosa adalah jalan penderitaan. Dan kita bisa, kalau Bapak Ibu yang mungkin pernah ke Israel, akan menemukan jalan Via Dolorosa. Dan setelah Yesus disalibkan, Yesus dikuburkan dan disebut sebagai Sabtu Suci. Yesus berada di dalam kubur, dan pada hari Minggu, yaitu minggu yang pertama atau hari yang pertama, itu sebabnya kita orang Kristen menjadikan hari yang pertama, yaitu hari Minggu, untuk kita mencari Tuhan sebagai hari ibadah kita. Hari Minggu itu adalah hari yang pertama. Minggu itu dalam bahasa Portugal itu artinya Domingo. Domingo itu artinya harinya Tuhan. Jadi hari di mana kita beribadah itu adalah harinya Tuhan. Hari kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian. Jadi ingat bahwa setiap hari Minggu itu merupakan hari Tuhan. Yesus Kristus bangkit pada hari yang pertama, yaitu hari Minggu. Nah, seringkali kita menyebut hari yang pertama adalah hari Senin, kan? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, yang benar adalah Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Karena Sabtu hari yang ketujuh, hari di mana Tuhan beristirahat. Nah, Yesus bangkit pada hari yang pertama untuk mengajarkan kita, mengingatkan kita bahwa kita harus memberikan yang pertama untuk Tuhan. Tuhan harus jadi yang utama, kita harus mengutamakan Tuhan. Itu sebabnya kita harus saling mengingatkan satu sama lain bahwa hari Minggu itu tidak boleh untuk hal-hal yang lain. Hari Minggu adalah kita khususkan untuk kita beribadah kepada Tuhan. Karena itu saya sangat sedih ketika melihat atau mendengar ada orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mengabaikan hari Minggu untuk beribadah. Hari Minggu dipakai jalan-jalan. Hari Minggu katanya, wah sepanjang 6 hari bekerja, hari Minggu adalah hari istirahat. Hari istirahat adalah hari Sabtu. Itu sebabnya sekarang kan banyak hari Sabtu itu sudah diliburkan. Nah, tapi hari Minggu, hari yang pertama, itu adalah hari yang harus kita berikan, siapkan diri kita untuk beribadah kepada Tuhan. Kristus menderita untuk kita. Dan setelah penderitaan Kristus, pada hari Minggu Tuhan Yesus bangkit dari kematian dan menampakkan dirinya kepada para murid. Dan kita akan membaca
hari ini yang akan menjadi dasar perenungan kita dari Lukas pasal yang ke-24 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan. Oke. Pada hari itu juga 2 orang dari murid-murid Yesus pergi ke sebuah kampung bernama Emmaus yang terletak kira-kira 7 mil jauhnya dari Yerusalem. Dan mereka bercakap-cakap tentang segala sesuatu yang telah terjadi. Ketika mereka sedang bercakap-cakap dan bertukar pikiran, datanglah Yesus sendiri mendekati mereka lalu berjalan bersama-sama dengan mereka. Tetapi ada sesuatu yang menghalangi mata mereka, sehingga mereka tidak dapat mengenal Dia. Yesus berkata kepada mereka, "Apakah yang kamu percakapkan sementara kamu berjalan?" Maka berhentilah mereka dengan muka muram. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan merenungkan firman-Mu. Kami meminta, kami memohon Roh Kudus yang telah hadir di tengah-tengah kami untuk menuntun kami kepada seluruh kebenaran-Mu, sehingga melalui kebenaran firman-Mu kami dihidupkan, iman kami diteguhkan, pengertian kami boleh mendapatkan pengertian yang baru, dan kami melihat apa yang Tuhan mau tunjukkan bagi kami di dalam hidup ini, supaya kami boleh hidup dalam rancangan Tuhan yang indah, supaya kami boleh hidup mengikut Tuhan dengan sepenuh hati kami. Terima kasih ya Tuhan, berbicaralah bagi setiap kami dan urapi hamba-Mu untuk menyampaikan isi hati-Mu bagi setiap jemaat-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapa. Kami menyerahkan ibadah ini dari awal hingga akhirnya ke dalam tangan-Mu. Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap anak-anak-Mu di tempat ini. Mereka yang datang dengan letih lesu, mereka pulang dengan kelegaan. Mereka yang datang dengan sakit penyakit, mereka pulang dengan kesembuhan. Mereka yang datang dengan beban yang berat, mereka pulang dengan membawa kelegaan yang dari Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami siap menerima firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu, waktu hari Jumat itu adalah jalan penderitaan, Via Dolorosa. Yesus Kristus menderita untuk kita supaya kita tidak perlu menderita. Yesus Kristus mengalami penderitaan yang begitu luar biasa yang kita tidak bisa bayangkan. Kalau kita melihat film The Passion of Christ, saya percaya kalau film The Passion of Christ diputar, Bapak Ibu Saudara, banyak yang tidak akan sanggup melihat penderitaan yang harus dialami oleh Yesus. Benar? Kita mungkin dikasih gambar saja, tapi kalau suruh melihat seluruh rangkaian dari jalan penderitaan Yesus, kita tidak akan kuat. Kita tidak akan tahan. Saya setiap kali melihat The Passion of Christ tentang penderitaan yang dialami oleh Kristus, saya selalu menangis. Saya nggak akan kuat melihat itu semua. Anak-anak saya putar, mereka tidak sanggup melihat. Mengerikan, sangat mengerikan. Yesus menderita untuk kita. Dan pada hari Minggu Yesus bangkit dari kematian untuk memberikan kemenangan kepada kita. Yesus menderita untuk kita pada hari Jumat yang agung. Dan pada hari Minggu Paskah Yesus bangkit dari kematian untuk memberikan kemenangan kepada setiap kita. Sehingga kita tidak lagi hidup di dalam kekalahan. Kita tidak hidup di dalam keadaan terpuruk. Tuhan mau supaya kita mengalami kuasa kebangkitannya di dalam kehidupan kita. Tetapi seringkali kita seperti 2 orang murid ini yang menempuh jalan ke Emmaus. Apakah jalan ke Emmaus? Jalan ke Emmaus itu adalah the road of disappointment. Kalau Via Dolorosa itu the road of suffering, jalan penderitaan.
Tuhan Yesus menderita untuk kita supaya kita berbahagia. Tuhan Yesus menderita untuk kita supaya kita mengalami kemenangan. Kita tidak dihukum, kita dibebaskan. Dan setelah Tuhan Yesus bangkit, banyak dari murid-muridnya yang tidak percaya. Mereka masih berada di dalam keadaan kecewa. Ternyata guru yang selama ini mereka ikuti, pribadi yang menyebut dirinya sebagai Mesias yang mereka ikuti, ternyata mati. Ternyata tidak bisa berbuat apa-apa, ternyata tidak bisa diharapkan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, setiap kita dalam hidup ini pasti akan mengalami yang namanya kekecewaan. Ada satu waktu di mana dalam hidup kita akan mengalami kekecewaan. Ada istri yang kecewa kepada suami, suami yang kecewa kepada istri, ada anak-anak yang kecewa kepada orang tua, ada orang tua yang kecewa kepada anak-anaknya. Saya kurang lebih sekitar 20 hari bersama-sama dengan orang tua saya, mendampingi mereka melakukan satu perjalanan. Dan di dalam perjalanan itu saya melihat, merasakan bagaimana orang tua saya kecewa kepada ada 2 dari anak-anaknya. Jadi kami 10 bersaudara, ada 2 adik saya yang sangat menyakitkan hati orang tua saya. Bahkan sampai orang tua saya merasa menyesal melahirkan mereka. Karena sangat menyakitkan. Kata-kata mereka kepada orang tua saya sangat menyakitkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita sebagai anak hati-hati kalau kita menyakiti orang tua kita. Karena bisa jadi orang tua kita akan mengucapkan kata-kata kutuk. Dan kalau orang tua mengucapkan kata kutuk, itu pasti terjadi. Ketika mereka sakit hati, ketika mereka kecewa dan mengucapkan kata kutuk, itu pasti akan terjadi. Tapi kalau kita anak mengucapkan kata kutuk kepada orang tua, tidak bisa. Tidak akan terjadi. Karena itu Tuhan mengingatkan kita supaya kita menghormati ayah dan ibu kita, supaya panjang umur kita di tanah yang diberikan Tuhan kepada kita. Itulah yang ada di dalam 10 perintah Allah. Saya mau mengingatkan setiap kita untuk kita menghormati orang tua kita. Ya, saya bisa merasakan kekecewaan orang tua saya terhadap 2 adik saya ini. Sudah sangat menyakitkan sampai terucap menyesal melahirkan mereka. Dan pada akhirnya saya melihat bahwa hidup mereka tidak bahagia. Hidup mereka tidak bahagia. Kedua adik saya ini mengalami perceraian. Hidupnya jadi enggak karu-karuan. Dapat kerja, dapat uang banyak, tapi tidak bisa dinikmati. Malah punya sakit penyakit. Itu yang saya lihat, dan setiap kita pasti akan mengalami kecewaan. Kita melihat bahwa murid-murid juga mengalami kekecewaan kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu, ketika kita mengalami kekecewaan kepada manusia, seringkali tanpa sadar kita juga ternyata kecewa kepada Tuhan. Itu sebabnya kita melihat orang kan yang kecewa kepada pendeta, kecewa kepada saudara seiman atau anggota jemaat yang lain, akhirnya membuat mereka tidak mau lagi datang dalam ibadah. Saya mau beritahu ada beberapa bahaya dari kekecewaan. Mungkin bisa ditunjukkan slide-nya. Bahaya dari kekecewaan. Pertama, membuat kita mengasihani diri sendiri. Itu yang dialami oleh para murid. Mereka kecewa tentang harapan mereka kepada Mesias, Yesus yang adalah Mesias, ternyata tidak bisa berbuat apa-apa. Yesus ditangkap, disalibkan, mati, dan tidak bisa berbuat apa-apa. Kekecewaan itu membuat kita lebih self pity, mengasihani diri sendiri, melihat diri kita. Itu bahaya dari kekecewaan. Dan orang yang mengasihani diri sendiri itu adalah orang yang terisolasi. Dan yang kedua, akibat
dari kekecewaan atau bahaya dari kekecewaan membuat kita tidak bisa melihat masalah dengan jernih. Ketika suami kecewa kepada istri, istri kecewa kepada suami, atau orang tua kecewa kepada anak, anak kecewa kepada orang tua, membuat kita tidak bisa melihat masalah dengan jernih. Kita dikuasai oleh masalah itu, dan itu membutakan kita. Itu yang dialami oleh para murid. Sehingga ketika Yesus hadir di tengah-tengah mereka, mereka tidak menyadari kehadiran Yesus. Mereka buta. Hati mereka sudah buta, pikiran mereka sudah buta. Mereka tidak bisa melihat masalah yang ada dengan jernih. Sehingga akhirnya mereka menjalani jalan kekecewaan. Mereka meninggalkan Yerusalem. Padahal Tuhan katakan jangan tinggalkan Yerusalem. Tapi mereka meninggalkan Yerusalem, pergi ke Emmaus. Nah, kisah ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita berhati-hati dengan rasa kecewa yang kita alami dalam hidup ini. Ketika kita tidak bisa mengatasi kekecewaan itu, kita tidak bisa mengendalikan kekecewaan itu, kita tidak bisa menangani kekecewaan itu akan menjerumuskan kita. Dan kekecewaan akan membuat kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan dalam perjalanan hidup kita. Itu yang dialami oleh para murid. Dua orang murid ini. Kalau Bapak Ibu Saudara dan saya, kalau kita kecewa, kita tidak bisa melihat Tuhan. Kita tidak bisa mengenali Tuhan dalam hidup kita. Hari ini 3.531 tahun yang lalu, di dalam perjalanan Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Mereka juga merayakan Paskah di Mesir. Setelah Tuhan membuat tulah di tanah Mesir, dan tulah yang terakhir yaitu kematian anak sulung atau semua yang sulung di tanah Mesir, mulai dari binatang sampai dengan anak sulung orang Mesir mati semua karena di pintu rumah mereka tidak ada darah yang ditemukan oleh malaikat maut. Tapi semua anak-anak sulung, bahkan binatang, anak-anak binatang yang sulung dari bangsa Israel semuanya terluputkan karena ada tanda darah di pintu rumah mereka. Dan setelah mereka merayakan Paskah itu, mereka masuk keluar dari tanah Mesir, melewati Laut Teberau, dan mereka menghadapi Laut Teberau, Laut Merah itu, dan mereka menyeberangi laut itu, dan kemudian mereka sampai di satu tempat yang namanya Mara. Di Mara itu bangsa Israel bertemu dengan mata air. Tapi ketika mereka menjumpai mata air itu dan mereka minum mata air itu, ternyata mata air itu mengeluarkan air yang pahit. Dan apa yang Musa lakukan? Jadi 3.531 tahun yang lalu, tepatnya hari ini, Musa mengambil memotong kayu dan melemparkan kayu itu ke dalam air yang pahit itu. Dan dikatakan di situ air itu kemudian menjadi manis. Kebangkitan Kristus dari kematian itu seharusnya membuat hidup kita yang pahit menjadi manis. Karena itu jangan kita tinggal dalam kepahitan hidup. Jangan kita tinggal dalam kekecewaan hidup. Tinggalkan kekecewaan itu. Karena kekecewaan itu membuat kita tidak bisa melihat kehadiran Tuhan. Dan kekecewaan itu membuat kita tidak bisa melihat masa depan. Bangsa Israel membawa kekecewaan itu ketika mereka keluar dari tanah Mesir. Sehingga yang mereka ungkapkan itu adalah ungkapan-ungkapan kekecewaan.
Tuhan mau membawa mereka kepada masa depan yang cerah, tetapi mereka selalu melihat ke Mesir dan ingin kembali ke Mesir. Ingin kembali lagi kepada kepahitan hidup mereka di Mesir, di mana mereka diperbudak. Itulah ironisnya atau anehnya manusia. Dan seringkali kita sebagai anak-anak Tuhan tidak bisa melihat rancangan Tuhan, tidak bisa mengenali apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kita. Sehingga kita terus tinggal di dalam kekecewaan itu. Sama seperti yang dialami oleh para murid. Sebelum Yesus mengalami penderitaan, Tuhan Yesus sudah berkali-kali memberitahukan kepada mereka tentang penderitaan yang harus dialami oleh Mesias, oleh dirinya. Dan Tuhan mau supaya mereka tetap kuat. Tetapi mereka lupa semua itu. Bukankah demikian dengan kita? Kita datang di dalam ibadah minggu. Apakah kita benar-benar mendengar firman Tuhan yang disampaikan? Apakah kita menyambut firman Tuhan itu? Ataukah kita hanya mendengar dan kemudian kita keluar dari tempat ini dan kita melupakan firman itu? Kita hanya datang dalam ibadah sebagai satu formalitas, sebagai satu rutinitas. Oh ya, saya orang Kristen harus datang dalam ibadah, saya harus datang dalam kebaktian. Tapi kita tidak mendapatkan apa-apa, kita tidak menerima firman itu dengan hati kita, dengan hati yang mengucap syukur. Kita tidak menyimpan firman itu di dalam hati kita dan merenungkannya. Sehingga kita mengerti maksud Tuhan dalam hidup kita. Bapak Ibu, jangan sia-siakan setiap ibadah yang kita hadiri. Tuhan pasti akan berbicara kepada setiap kita. Tuhan akan menuntun kita di dalam setiap pertemuan ibadah kita. Ketika firman Tuhan disampaikan. Jadi jangan menganggap remeh ibadah ini. Latihlah dirimu beribadah, kata firman Tuhan. Latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna untuk segala sesuatu. Berguna untuk sekarang dan masa yang akan datang, bahkan sampai kepada kekekalan. Ibadah itu menolong kita untuk mengerti apa yang Tuhan sedang kerjakan hari-hari ini. Itu sebabnya kita melihat bahwa di Eropa, di negara barat sana, orang tidak lagi beribadah. Orang meninggalkan ibadah. Hari Sabtu Minggu, stadion sepak bola penuh dengan manusia. Gereja kosong. Sehingga gereja menjadi museum, gereja menjadi kafe. Gereja berubah fungsinya, gedung gereja tidak lagi terisi dengan orang-orang yang beribadah mencari Tuhan. Gereja menjadi tempat wisata. Banyak turis berkunjung, foto-foto, selfie-selfie. Tapi gereja tidak ada lagi kehidupan. Gedung gereja menjadi kosong. Apakah kita di Indonesia juga akan melakukan hal yang sama atau mengalami hal yang sama? Dan itu saya mengingatkan Bapak Ibu Saudara. Jangan menjauhkan diri dari pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ayat selanjutnya dikatakan supaya jangan timbul akar pahit. Orang yang sering meninggalkan ibadah bisa jadi dia adalah orang yang mungkin sedang kecewa. Karena apa yang dia rindukan, apa yang dia harapkan tidak terjawab, tidak terpenuhi. Itu adalah bentuk kekecewaan. Dan bagaimana supaya kita bisa mengatasi rasa kecewa yang bisa menghancurkan hidup kita, yang membuat hidup kita tidak bisa melihat masa depan. Yang pertama, ini kecepatan. Yang pertama, yaitu meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita. Tuhan Yesus di dalam Yohanes pasal ke-15 atau sebelum menjalani penderitaannya, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya, mengingatkan mereka bahwa dia mengasihi mereka. Mengasihi mereka dengan kasih agape, bukan dengan kasih philea atau philea, kasih seperti seorang saudara.
Tetapi kasih agape itu adalah kasih yang tanpa syarat. Walaupun kalian tidak mengasihi aku mengasihi kalian. Bahkan dikatakan tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kamu adalah sahabatku jikalau kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Tuhan Yesus menunjukkan kepada murid-muridnya, mengingatkan mereka bahwa kasihnya kepada mereka itu adalah kasih yang tanpa syarat, kasih yang tidak terbatas, bahkan kasih yang dibuktikan dengan menyerahkan nyawanya untuk mereka. Bapak Ibu, kalau misalnya ada seorang yang berkata, aku mengasihi engkau dan aku rela menyerahkan nyawaku untukmu. Wah, itu satu hal yang luar biasa. Tapi apakah itu diingat oleh para murid? Tidak. Sehingga ketika Yesus sudah ditangkap, disalibkan, mati, dikuburkan, mereka tidak ingat episode terakhirnya, di mana Tuhan Yesus katakan, aku akan bangkit. Kenapa sih kita harus memiliki kasih kepada Tuhan di tengah penderitaan kita, di tengah rasa kecewa kita? Karena kasih itu mengatasi kekecewaan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita, itu akan mengatasi kekecewaan kita dalam apapun, dalam bentuk apapun. Kalau suami meyakini bahwa Tuhan mengasihi hidupnya, dia tidak akan menyimpan kekecewaannya kepada istrinya atau kepada anak-anaknya. Seorang istri yang meyakini bahwa Tuhan mengasihi dia lebih daripada apapun juga, mengasihi kita dengan kasih agape, maka dia tidak akan membenci suaminya atau tinggal di dalam kekecewaan, menyimpan kekecewaan itu. Karena sekali lagi tadi bahaya dari kekecewaan, membutakan kita. Dan itulah yang dialami oleh para murid. Tuhan ada di tengah-tengah mereka, tetapi mereka tidak bisa melihat Tuhan. Apakah Bapak Ibu Saudara mengasihi Tuhan? Setelah Tuhan Yesus bangkit, kan Tuhan Yesus tahu bahwa murid-muridnya ini tidak meyakini kasih Tuhan kepada mereka. Sehingga di akhir dari perjalanan Tuhan Yesus sebelum dia naik ke surga, Tuhan Yesus bertemu dengan murid-muridnya di Danau Genesaret. Ketika mereka Petrus, padahal Tuhan Yesus sudah menampakkan diri kepada mereka loh beberapa kali. Itulah kebebalan dan kedegilan hati kita sebagai manusia. Setelah Tuhan Yesus bangkit, Tuhan Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di kamar loteng di mana semua pintu terkunci. Tuhan Yesus menyatakan dirinya kepada Thomas yang tidak hadir pada pertemuan yang pertama. Karena Thomas bilang, aku sekali-kali tidak akan percaya bahwa Yesus bangkit kalau aku sendiri tidak mencucukkan jariku di tangannya dan di lambungnya. Aku sekali-kali tidak akan percaya. Dan akhirnya Tuhan berkenan untuk menyatakan diri kepada Thomas. Dan Tuhan berkata kepada Thomas, cucukkanlah jarimu di tanganku dan di lambungku. Dan percayalah, jangan tidak percaya lagi. Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya. Kalau Bapak Ibu Saudara kita membaca 1 Korintus pasal yang ke-13. Di situ Paulus menjelaskan tentang definisi dari kasih. Kasih itu apa? Kasih itu percaya segala sesuatu. Mengharapkan segala sesuatu. Kasih lebih daripada semua karunia yang lain. Pentingnya kita memiliki kasih. Suami yang mengasihi istrinya, maka suami itu akan dapat mengatasi kekecewaannya kepada istrinya. Demikian juga sebaliknya, istri yang mengasihi suaminya, dia akan dapat mengatasi rasa kecewanya. Karena itu sangat penting bagi kita di dalam hidup ini untuk memiliki kasih Tuhan, yaitu kasih agape, bukan kasih yang lain. Kasih Tuhan. Pertanyaan saya,
Apakah setiap kita sudah mengalami kasih agape itu atau tidak? Kita akan mengatasi rasa kecewa kita kalau kita meyakini kasih Tuhan dalam hidup kita. Yang kedua, kekecewaan kita dapat diatasi ketika kita meyakini bahwa Tuhan selalu ada bersama dengan kita. Kasih itu menolong kita untuk meyakini bahwa Tuhan ada bersama kita. Kalau Bapak Ibu Saudara tidak meyakini kasih Tuhan, tidak akan meyakini bahwa Tuhan ada bersama Bapak Ibu Saudara. Kan banyak orang yang berkata Tuhan meninggalkan hidupnya, Tuhan sudah tidak sayang kepadanya. Persoalannya bukan Tuhan meninggalkan kita, tetapi seringkali yang terjadi adalah kitalah yang meninggalkan Tuhan. Tuhan katakan, Dia adalah Tuhan yang tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Tuhan adalah kasih, dan kasih-Nya tidak pernah berubah dahulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mungkin Bapak Ibu pernah melihat, menyaksikan film Schindler's. Pernah nggak ada yang pernah menonton film Schindler's nggak? Sini ada yang pernah? Schindler's. Oh, belum pernah ya. Film itu durasinya 3 jam, 3,5 jam. Film Schindler's itu adalah film tentang Holocaust. Pembantaian orang-orang Yahudi yang dilakukan oleh Nazi Jerman. Orang-orang Nazi pada Perang Dunia Kedua itu di bawah pemerintahan Hitler membantai 6 juta orang Yahudi. Dan saya mencoba merenungkan, kenapa ya ini orang Yahudi, mereka mengalami penderitaan yang luar biasa mengerikannya di dalam hidup mereka. Di Mesir, di Babel, pada zaman Tuhan Yesus, pada zaman Romawi setelah Tuhan Yesus, karena mereka menolak Tuhan Yesus. Mereka meninggalkan Tuhan. Nah, seringkali penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel itu yang dikatakan menjadi contoh bagi kita itu karena mereka meninggalkan Tuhan. Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Ketika kita meninggalkan Tuhan, kita membuka diri secara luas bagi iblis untuk memporak-porandakan, untuk mendatangkan penderitaan dalam hidup kita. Ingatlah hal itu Bapak Ibu Saudara. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, jangan sampai kita meninggalkan Tuhan Yesus. Tadi malam, kemarin sore tepatnya, setelah saya ada pertemuan rapat di gereja, ada telepon. Ini telepon, tapi saya angkat, halo, nomornya saya tidak kenal, dimatikan. Telepon lagi, halo, ini siapa? Salah sambung Pak, dimatikan. Saya penasaran, ini kenapa orang ini salah sambung kok nelponnya sampai 2 kali. Saya telepon balik. Lalu dia bilang ya itu salah sambung. Kemudian dia telepon lagi, halo, ini siapa? Paulus Amir Pak. Oh, Amir atau orang yang menelpon ini adalah dulunya dia Muslim. Waktu saya melayani di Bali, saya bimbing dia untuk terima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saya baptis dia, saya bimbing dia untuk DK. Tapi kemudian ketika saya pindah ke Bandung, dia tidak lagi ada di gereja GKPB di Denpasar. Terakhir saya dengar dia ada di Pulau Timor karena dia mengikuti istrinya ke sana, dan saya mendengar bahwa dia dipenjara karena dia membunuh orang. Dan dia berada di dalam penjara untuk beberapa waktu lamanya, sampai akhirnya istrinya karena kecewa, merasa dia tidak bertanggung jawab sebagai seorang suami, akhirnya istrinya menceraikan dia secara sepihak. Lalu kemarin dia tanya, Pak itu gimana Pak? Istri saya sudah menceraikan saya. Ya saya bilang saya nggak bisa ngomong. Karena mungkin dia merasa kamu tidak berfungsi sebagai seorang suami. Dia mau menunggu sampai kapan? Ya itu hak dia.
Saya nggak bisa ngomong. Itu pilihan. Tapi kalau dia mau menunggu kamu, ya kamunya harus menunjukkan perubahan. Ya singkat cerita dia bilang, ya istri saya sudah meninggalkan saya. Dan sekarang ada seorang perempuan yang merawat saya, memperhatikan kebutuhan saya di penjara. Nanti saya setelah keluar dari penjara saya akan menikah dengan dia. Oh gitu, ya itu hak kamu. Saya nggak bisa melarang. Dan kamu juga nggak bisa meminta saya, Pak, saya mau cerai sama istri saya. Saya juga nggak bisa menyetujui. Karena gereja tidak memiliki hak untuk menceraikan. Jadi kalau kalian mau milih untuk cerai, ya jangan datang ke gereja. Datanglah ke pengadilan. Pengadilan manusia. Dia yang akan memeriksa perkara kalian, memutuskan. Nah kalau kalian mau menjalani silakan. Dan dia mengungkapkan kecewaan itu, saya bilang, tapi satu hal saya mau pesan kepada kamu, sebagai orang yang pernah membimbing kamu, saya mau pesan. Kamu sudah menerima mutiara dari Tuhan. Jangan kamu buang mutiara itu kepada babi. Kamu sudah menerima anugerah keselamatan dari Tuhan. Jangan sampai kamu tinggalkan Tuhan. Itu saja pesan saya yang terakhir. Kemudian dia berkata, calon istri saya ini muslim, keluarga besarnya muslim. Saya tidak mau tahu. Saya bilang, saya tidak mau tahu. Tapi saya hanya pesan kepada kamu, kamu sudah menerima anugerah keselamatan. Kamu sudah menerima permata atau mutiara dari Tuhan. Jangan kamu buang, itu saja pesan saya. Kamu harus memutuskan untuk dirimu sendiri. Bapak, Ibu, saudara-saudara dikasih Tuhan. Ketika kita berada dalam kekecewaan dan kita meyakini bahwa Tuhan ada bersama kita, kita akan kuat. Di dalam Yohanes pasal yang ke-14 dikatakan, aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu, tinggal sesaat lagi, dan dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu melihat aku sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Kekecewaan akan menjerumuskan kita dan membawa kita kepada kehancuran, dan itu bukan rencana Tuhan. Karena itu Tuhan mengingatkan setiap murid-muridnya, setiap kita juga, bahwa Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Sepahit apapun hidupmu, sedalam apapun kekecewaan yang kau alami dalam hidup ini, ingat, aku Immanuel, Tuhan yang selalu ada bersama kamu. Jangan sampai kekecewaan yang kita alami membuat kita meninggalkan Tuhan. Membuat kita keluar dari rancangan Tuhan yang indah. Jangan. Karena itu kita harus bereskan kekecewaan kita. Terima kasih Tuhan. Yakini bahwa kasih Tuhan itu besar. Lebih besar dari kekecewaan yang kita alami. Yakini bahwa Tuhan ada bersama kita dan kita kuat. Kita cakap menanggung segala perkara. Yang ketiga, untuk mengatasi kekecewaan, meyakini bahwa Tuhan telah memberikan kesanggupan bagi kita untuk mengatasi segala persoalan. Tuhan Yesus pada saat berada di Kaisarea Filipi, Tuhan bertanya kepada murid-muridnya supaya meyakinkan murid-muridnya tentang siapakah dia sesungguhnya. Karena itu Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, menurut kata orang siapakah aku ini? Dan murid-muridnya menjawab, ada orang yang mengatakan engkau adalah Elia, engkau adalah Yohanes Pembaptis, engkau adalah Yeremia, engkau adalah salah satu dari nabi yang akan datang. Dan mungkin Tuhan Yesus berkata, oke, itu kata orang. Itu yang orang lain katakan tentang aku. Bahwa aku adalah Elia, Yohanes Pembaptis, Yeremia, salah satu dari nabi yang akan datang. Tetapi aku mau bertanya kepadamu, menurut kamu,
Selama engkau berjalan bersama dengan aku, selama kalian berjalan bersama dengan aku sekian lama, aku mau bertanya kepada kalian, siapakah aku ini? Selama ini kita sudah berjalan bersama dengan Tuhan dan Tuhan berjalan bersama dengan kita. Saya mau bertanya kepada Bapak Ibu Saudara yang hadir pada pagi hari ini, siapakah Yesus? Dan Petrus maju dan menjawab, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Dan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan karena pernyataan dari Simon Petrus ini, Tuhan Yesus berkata kepada Simon bin Yunus, aku berkata kepadamu, kata Tuhan Yesus kepada Simon, engkau adalah Petrus. Petrus itu batu kerikil. Tapi saudara-saudara kita dari Katolik mengatakan Petrus itu adalah fondasi gereja. Sehingga gereja di Roma Katolik itu, di Roma, Italia, itu adalah Santo Petrus. Dan di bawah altar gereja Santo Petrus itu di bawahnya diletakkan jenazah atau kubur dari Santo Petrus. Karena Petrus adalah dasar dari gereja. Bukan. Ketika Tuhan Yesus berkata kepada Petrus, engkau adalah Petrus, batu kerikil. Batu kerikil bisa jadi batu fondasi? Bisa jadi batu penjuru? Tidak bisa. Engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini, Petra. Petra itu adalah, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, itulah Petra. Pengakuan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah yang hidup, itulah batu karang. Dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Kalau kita mengetahui siapakah Yesus, pintu alam maut tidak akan menguasai hidup kita. Kematian tidak akan menguasai hidup kita. Masalah apapun tidak akan bisa meruntuhkan hidup kita. Karena kita berdiri di atas batu karang yang teguh, yang tidak akan tergoncangkan. Ketika kita sungguh-sungguh meyakini bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat kita. Kita memiliki kesanggupan untuk mengatasi segala masalah itu. Karena itu Tuhan Yesus berkata kepada Simon Petrus, engkau adalah Petrus, di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku dan pintu alam maut tidak akan menguasainya. Titik? Tidak. Tuhan Yesus melanjutkan lagi. Dan kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Tuhan memberikan kesanggupan kepada Bapak Saudara dan saya. Tuhan Yesus memberikan otoritas, kuasa kepada Bapak Saudara dan saya. Apa yang kamu ikat di dunia ini terikat di surga, dan apa yang kamu lepaskan di dunia ini terlepas di surga. Murid-muridnya ingat akan hal itu? Tidak. Setelah Yesus bangkit harusnya, yeay, menang. Tapi mereka kecewa dan pergi ke Emmaus. Mereka menempuh the road of disappointment. Dan seringkali itu yang kita alami dalam hidup ini. Ketika kita kecewa, mudah sekali kita meninggalkan rencana Tuhan. Mudah sekali kita meninggalkan Tuhan. Jangan sampai itu terjadi. Ketika kita menjalani jalan kekecewaan, itulah maunya iblis. Makanya lawan katakan, kasih itu Tuhan, kecewa itu iblis. Iblis, Tuhan mengatasi iblis, kasih mengatasi kekecewaan, kebaikan mengatasi kejahatan. Ketika kita hidup dalam kekecewaan, sebenarnya kita sudah hidup dalam rencana dan tipu muslihat iblis. Dan banyak orang yang terjebak dalam tipu muslihat iblis itu sehingga tinggal di dalam kekecewaan. Kalau Bapak Saudara dalam jemaat ini kecewa kepada gereja, kecewa kepada
para pengurus di sini, Bapak Saudara pasti tidak akan melayani. Benar? Gak akan melayani, jangankan melayani, muncul di gereja pun tidak. Hati-hati. Karena seringkali iblis menjebak kita dengan kekecewaan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Untuk menjauhkan kita dari keluarga. Yerusalem itu adalah keluarga. Tuhan Yesus katakan kamu harus tinggal di Yerusalem. Tuhan mau supaya kita tinggal di dalam keluarganya. Yang terakhir, meyakini bahwa Tuhan memiliki rancangan yang indah bagi masa depan hidup kita. Ketika mereka berada dalam kekecewaan, sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang terjadi adalah seringkali kita yang meninggalkan Tuhan. Sama seperti para murid. Tuhan minta supaya mereka ada di Yerusalem, mereka meninggalkan Yerusalem dan berjalan menuju kepada Emmaus. Dan Tuhan mendatangi mereka di tengah kekecewaan yang mereka alami. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu percakapkan? Mengapa kamu begitu bodoh? Mereka cerita semua tentang, waduh, Yesus, ya apa yang dialami oleh Yesus, apa yang terjadi kepada Yesus. Mereka cerita tentang Yesus, tapi mereka tidak mengerti. Mereka tidak mengenal Yesus. Mereka cerita tentang rencana Tuhan, tentang apa yang terjadi di Yerusalem selama 1 minggu ini. Tetapi mereka tidak mengerti apa itu maksud dan tujuan dari semua rencana Tuhan itu. Padahal Tuhan sebelumnya sudah memberitahukan kepada mereka tentang apa yang akan terjadi dan harus dialami oleh Mesias. Tapi mereka tidak mengerti. Karena mereka fokus kepada kekecewaan. Dan kekecewaan itu menjauhkan mereka dari masa depan. Kekecewaan membuat kita menjauh dari rancangan Tuhan untuk masa depan kita. Sehingga kita tidak bisa melihat masa depan kita yang Tuhan rancangkan bagi kita. Sehingga setelah mengatasi semua itu, Tuhan membereskan semua rasa kecewa itu. Dan Tuhan mau supaya mereka kembali ke Yerusalem. Dan mereka kembali di Yerusalem. Dikatakan dalam kisah itu, mereka kembali ke Yerusalem. Kembali kepada rencana Tuhan. Setiap kita ketika kita kecewa, kembali kepada rencana Tuhan. Setelah kita menyadari, meyakini bahwa Tuhan mengasihi kita, Tuhan ada bersama kita, Tuhan memberikan kesanggupan kepada kita untuk mengatasi masalah kita. Dan Tuhan memiliki rancangan yang indah untuk masa depan kita. Kembali ke Yerusalem, kembali kepada rencana Tuhan. Dan ketika Tuhan Yesus sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus memberikan kepada mereka, memberitahukan kepada mereka apa yang menjadi rancangan Tuhan bagi mereka. Tuhan Yesus berkata di dalam Matius pasal yang ke-28 ayat 18 sampai 20. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Tuhan mau, setelah kita mengatasi rasa kecewa kita, Tuhan mau pakai Bapak Saudara dan saya untuk memuridkan bangsa-bangsa. Tuhan mau pakai Bapak Saudara dan saya untuk menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan mau pakai Bapak Saudara dan saya tanpa melihat latar belakang kita. Tuhan mau pakai para nelayan yang tidak berpendidikan itu untuk menjungkir balikan dunia ini, untuk memberitakan rahmat Tuhan kepada mereka yang terhilang, untuk memberitakan terang Tuhan kepada mereka yang berada di dalam kegelapan. Setiap Bapak Saudara diutus oleh Tuhan untuk memberitakan kabar baik itu. Dan ingat, banyak orang yang menantikan kabar baik itu dari Bapak Ibu Saudara. Tapi kalau kita tinggal di dalam kekecewaan, kita tidak akan berani memberitakan kabar baik itu. Kita tidak akan memiliki satu keberanian untuk memberitakan kabar baik itu. Kalau Bapak Ibu Saudara hidup sebagai jemaat Tuhan, hidup dalam kekecewaan, saya yakin Bapak Ibu Saudara tidak akan memberitakan Injil.
Saya yakin Bapak Ibu Saudara dan kita tidak akan mau atau kita tidak akan membuka diri kita untuk menjadi saksi-saksi Tuhan. Supaya orang lain melihat bahwa Tuhan ada dalam hidup kita. Orang yang ada dalam kekecewaan itu akan mengasingkan diri, mengurung diri, mengasihani diri sendiri. Tapi orang yang tahu bahwa Yesus telah bangkit dan Tuhan punya rancangan yang indah dalam hidupnya, hidupnya akan menjadi terang dan menjadi garam. Itulah yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita. Terakhir, saya mau bertanya kepada Bapak Saudara, di manakah posisi Bapak Ibu Saudara saat ini? Apakah di Yerusalem, di dalam rencana Tuhan, atau Bapak Ibu Saudara sedang berjalan menuju ke Emmaus, sedang berada di dalam jalan kekecewaan? Dan Tuhan mau supaya hidup kita memuliakannya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mungkin engkau saat ini sedang berada dalam satu kekecewaan. Dan saya mau beritahu kepada setiap kita, jangan tinggal dalam kekecewaan. Kalau ada suami yang kecewa kepada istrinya, bereskan. Kalau ada istri yang kecewa kepada suaminya, bereskan. Kalau ada orang tua yang kecewa kepada anak-anak, bereskan. Kalau ada anak-anak yang kecewa kepada orang tuanya, datang dan bereskan. Berdoa di hadapan Tuhan, supaya Tuhan memulihkan kita. Supaya kasih Tuhan kembali di dalam hidup kita. Karena kasih Tuhan itu mengatasi kekecewaan kita. Dan mulai meyakini bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan selalu ada bersama kita. Tuhan ada bersama kita untuk menguatkan kita. Dia yang memegang erat tangan kita. Dia memberi kita kesanggupan untuk menjalani hidup ini dan mengatasi segala persoalan dalam hidup kita. Tidak ada persoalan yang lebih berat yang tidak dapat diatasi kalau kita ada bersama dengan Tuhan dan Tuhan ada bersama dengan kita. Dan mari kita memandang masa depan kita. Masa depan yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang penuh dengan shalom, dengan damai sejahtera. Karena itulah yang Tuhan rancangkan, itulah yang Tuhan kehendaki bagi kita. Supaya kita dapat melihat masa depan kita yang penuh dengan pengharapan, masa depan yang baik. Agar hidup kita menjadi terang, hidup kita menjadi garam bagi banyak orang. Hidup kita menjadi mercusuar dan menjadi jawaban bagi mereka yang masih berada di dalam kegelapan. Kalau kita sebagai anak-anak Tuhan tinggal di dalam kekecewaan, hidup kita akan berada dalam kegelapan. Dan kita tidak sanggup, kita tidak memiliki kekuatan untuk menjadi terang. Dan itu bukanlah rencana Tuhan. Rencana Tuhan adalah supaya kita menjadi garam dan menjadi terang yang menjadi jawaban bagi orang banyak. Tuhan mau pakai hidup Bapak Saudara untuk menjadi jawaban bagi orang-orang yang ada di sekitar Bapak Saudara. Kalau Bapak Saudara tidak tinggal dalam kekecewaan. Tuhan Yesus, terima kasih ya Roh Kudus. Karena Engkau telah berbicara kepada setiap kami melalui kebenaran firman-Mu. Mengingatkan kami supaya kami tidak tinggal di dalam kekecewaan kami. Karena itu tidak akan mendatangkan hal yang baik bagi kami. Sebaliknya itu akan menjerumuskan, karena itu membutakan kami. Terima kasih ya Tuhan, bahwa kami untuk hidup di dalam kasih-Mu, meyakini bahwa kasih-Mu itu begitu besar bagi kami, sehingga Engkau telah berkorban bagi kami. Engkau telah menanggung semua penderitaan kami, sakit penyakit kami, dan Engkau berkata, oleh bilur-bilur-Mu kami sembuh, dan kami terima kesembuhan dari Engkau.
Kami menerima kesembuhan dari segala penderitaan kami. Kami menerima kesembuhan dari segala kepahitan dalam hidup kami. Kami menerima kesembuhan dari segala kemalangan hidup kami. Bahkan kami menerima pemulihan hubungan kami dengan Tuhan karena karya-Mu ya Tuhan Yesus. Terima kasih. Berkati semua jemaat-Mu di tempat ini. Jadikan mereka menjadi mercusuar di tengah kegelapan. Jadikan mereka menjadi terang dan garam dimanapun mereka berada. Supaya semakin banyak orang yang dibawa masuk ke dalam kerajaan Allah. Oleh karena hidup mereka ya Tuhan. Yang hidup di dalam kasih-Mu. Terima kasih ya Bapa. Datanglah kerajaan-Mu. Dan jadilah kehendak-Mu di dalam kehidupan setiap jemaat-Mu. Engkau yang memulihkan keadaan kami. Engkau yang menyembuhkan kami ya Tuhan. Sama seperti Engkau menyembuhkan umat-Mu Israel di Mara. Dan Engkau membawa mereka untuk masuk ke dalam Elim. Di mana mereka mengalami damai sejahtera Tuhan. Mereka mengalami shalom Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Inilah hidup kami di hadapan-Mu. Biarlah rancangan-Mu yang indah terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan semua kita yang percaya katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Mari siap jemaat kita bangkit berdiri. Kita akan segera akhiri pada saat ini. Kami memuji kebesaran-Mu Tuhan Yesus. Haleluya. Tuhan, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk saat ini Tuhan. Untuk ibadah yang boleh kami selesaikan Tuhan. Kami rindu Tuhan pulang dari tempat ini Tuhan. Kami terus boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin sempurna di hadapan-Mu Bapa. Kami tidak mau lagi Tuhan hidup di dalam kecewaan Tuhan. Tapi kami mau Tuhan hidup kami Tuhan, hidup di dalam sukacita Tuhan, hidup di dalam pengharapan hanya di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Makasih untuk kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan secara luar biasa oleh hamba-Mu Tuhan, Bapak Pendeta Leksimu Tuhan. Kiranya apa yang disampaikan saat ini Tuhan, boleh menjadi rema untuk hidup setiap kami Tuhan. Dan kami boleh melakukan itu, firman-Mu itu di dalam hidup setiap kami Tuhan Yesus. Kiranya Kau terus pakai Tuhan hamba-Mu ini Tuhan, untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Kiranya pelayanannya, keluarganya terus Engkau buat berhasil Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk setiap hamba-Mu yang sudah melayani Tuhan. Kiranya Engkau terus pakai mereka Tuhan, untuk hidup terus menjadi berkat untuk orang-orang yang sekitar-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan.
Berdoa juga untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, jemaat-Mu Tuhan, di tempat ini ataupun dimanapun mereka mengikuti ibadah secara hybrid Tuhan. Kami percaya Tuhan, pertolongan-Mu Tuhan, perkenanan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan ada atas setiap mereka Tuhan Yesus. Berdoa juga untuk setiap persembahan-persembahan yang kami berikan Tuhan, baik persembahan persepuluhan, persembahan khusus, persembahan janji iman Tuhan. Kami rindu kami boleh memberi dengan yang terbaik Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Mari setiap jemaat kita angkat kedua tangan kita. Untuk itu terimalah berkat dari Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus dan penyertaan daripada Roh Kudus akan menyertai setiap kita mulai saat ini. Diberkatilah engkau di dalam setiap pekerjaanmu, diberkatilah engkau dalam setiap usahamu, diberkatilah engkau dalam setiap pelayananmu, diberkatilah engkau dalam setiap keluargamu, diberkatilah engkau dalam setiap studimu. Percayalah Tuhan Yesus akan membuat semua itu berhasil. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dengan yakinan iman katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu.